Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung saja. Kali ini temanya tentang orang-orang yang pernah menyakiti kamu, ya. Orang-orang yang pernah kecewakan kamu. Itu mau bicara sesuatu ya sama kamu. Apa yang mau dibicarakan ya? Oke. Jadi orang-orang yang pernah menyakitimu, mungkin dia, mungkin mereka, atau siapapun lah. Aku sih ngerasa sebenarnya ada yang sudah sadar, ada yang sudah sadari kesalahannya, ada yang sudah sadari perbuatannya. Dan sebenarnya dia ini mau perbaiki hubungan sama kamu. Dia sebenarnya mau perbaiki koneksinya, relasinya, silaturahminya sama kamu, kayak gitu. Cuma apa ya? Aku ngerasanya ini ada orang yang sangat keras, mungkin keras kepala, atau egonya sangat besar, atau ya harga dirinya tinggi gitu ya. Jadi menjaga harga diri, menjaga gengsi, ya menurut dia kalau minta maaf, kalau perbaiki hubungan itu seperti merendahkan harga dirinya ya. Padahal itu kan menurut dia gitu. Jadi menurut dia seperti itu. Ya sekeras itulah orangnya, setoksik itu mungkin ya orangnya. Jadi susah berubah lebih baik. Aku ngerasa banget ada yang kayak keras sama jalan pikirannya sendiri, keras sama pola pikirnya. Mungkin dia rasa ya buat apa minta maaf, buat apa perbaiki hubungan, kalau aku duluan, buat apa aku yang inisiatif duluan. Itu merendahkan harga diriku, itu merendahkan kehormatanku, bla bla bla. Nah, ada orang seperti itu. Tapi orang kayak gini tuh gelisah terus ya, hidupnya nggak bahagia. Jadi sebenarnya orang seperti itu mau bilang, sebenarnya saya mau minta maaf, sebenarnya saya mau perbaiki hubungan, tapi ya saya nggak mau inisiatif duluan. Itu kayak merendahkan harga diri saya. Itu seperti ya buat gengsi saya turun gitu ya. Tapi saya nggak bahagia. Saya terus-terus dihantui rasa bersalah. Saya terus-terus gelisah, susah tidur ya. Ya begitulah, dihantui terus rasa bersalah ya. Terus orang yang menyakiti ini, orang yang pernah mengecewakan ini mau bilang sebenarnya kamu itu banyak perubahan ya. Siapapun ini ya, mau katakan, mau bicara bahwa kamu itu banyak berubah ya, kamu banyak perubahan, lebih baik. Mungkin itulah hasil dari perbuatanmu, hasil dari kebaikanmu. Jadi hidupmu lebih bersinar, hidupmu lebih berkah, hidupmu lebih positif sekarang ya. Ada sebenarnya yang mata-matai kamu,
stalking kamu, cari tahu kamu, kepoin kamu. Ya, terus ngeliat aja, kamu banyak berubah. Kamu sekarang sudah lebih baik. Kamu sudah bersinar ini, seperti bintang. Auramu bersinar, auramu bercahaya. Ya kamu sudah lebih baik aja. Kamu udah lebih positif ya. Kayak auramu lebih bagus sekarang. Jadi kamu indah dipandang gitu. Kamu jadinya indah dilihat, indah dipandang. Ya, ada mau bilang gitu. Oke? Kemudian lanjut ya. Oke. Ada yang mau bilang kayak sebenarnya kangen sama kamu, ya. Sebenarnya rindu dengan kamu. Saya rindu kebersamaan kita. Saya rindu kita seperti dulu. Saya rindu kita sehangat dulu. Kita sedekat itu dulu, ya. Ada yang rindu perhatianmu, ada yang rindu kasih sayangmu, ada yang rindu kebaikan kamu, kayak gitu. Apalagi kalau ini orang-orang yang pernah dekat gitu ya, termasuk keluarga, saudara, teman, atau orang yang udah berlalu, siapapun dia yang pernah deket ya. Ini kangen loh, rindu banget sama kamu. Kayak ada rasa, kenapa ya sekarang kita udah beda. Kita sekarang sudah terlihat asing. Kita udah menjauh. Kita udah biasa aja gitu. Ya rasanya sedih. Sedih banget ya. Cuma ada yang sadar, ya juga sih. Ini semua karena saya banyak salah, karena saya bertingkah, karena saya banyak drama. Saya bikin kamu kecewa. Saya bikin kamu marah atau apa ya. Pokoknya saya salah gitu. Dan ya semua ini gara-gara saya. Ada yang menyadarinya gitu. Cuma orang kayak gitu kan tertutup, tidak mengaku. Jadi ya begitu. Ya ini mau minta maaf sebenarnya. Minta maaf. Mohon maaf ya. Ini ada loh kayak dari ini juga ya. Dari ini juga maksudnya dari keluarga, dari temen ada. Pernah bikin kamu marah, pernah bikin kamu kecewa, pernah bikin kamu sakit hati ya. Ya termasuk orang tua, kakek nenek, saudara, atau temanmu, rekanmu ya. Ini ada yang sadari sesuatu kayak aku salah ngomong deh. Kayaknya aku terlalu tega sama kamu. Ya ada mungkin menyadari ya, kata-katanya itu kejam, ucapannya itu tega. Atau apa ya. Ya ada menyadari gitu. Aku salah ngomong nih. Aku bicara terlalu kejam. Aku bertutur kata yang menyinggung perasaanmu. Aku pernah bilang ini, aku pernah bilang itu, aku pernah katakan ini, katakan itu, menyinggung perasaanmu, menyakiti hatimu ya. Ini ada yang sadari begitu. Ada juga yang sadari, ya aku pernah menyakiti kamu secara langsung, gak langsung gitu ya. Aku pernah manfaatkan kamu, kami pernah manfaatkan kebaikanmu, kami pernah manipulasi kamu, kami pernah ambil keuntungan dari kamu ya. Itu ngerasa bersalah sebenarnya. Termasuk keluarga, termasuk teman, rekan gitu. Oke. Dan ada mau bilang sebenarnya kehilangan kamu. Aku ngerasa ada teman-teman lama kehilangan kamu gitu. Kamu itu kan teman baik ya. Kamu teman yang tulus, kamu penyayang. Ada kehilangan kamu ya.
termasuk orang-orang masa lalu lah, orang-orang yang sudah berlalu, orang yang kemarin. Ada kehilangan gitu, kayak kita udah jarang komunikasi, atau kita nggak komunikasi gitu, dan itu rasanya kehilangan. Atau kita nggak ketemu ya, rasanya kehilangan gitu. Oke. Terus ada yang pernah menyakiti atau pernah mengecewakan. Ini nggak percaya diri sebenarnya, atau sudah malu ya, malu sama kamu. Ada yang jadi kayak, ya mungkin pada dasarnya orang yang tidak percaya diri, terus punya kesalahan pula gitu ya, punya kesalahan, punya rasa bersalah. Jadi kayak, aduh udahlah, mati kutu gitu. Maksudnya kaku minta maaf ya, boro-boro kayak minta maaf. Bahkan untuk say hello, apa kabar, silaturahmi gitu aja kaku atau nggak sanggup ya. Itu sih. Jadi ada mau bicara sebenarnya kayak ya itu, saya mau minta maaf tapi saya malu. Saya mau perbaiki hubungan, saya mau silaturahmi, tapi saya nggak bisa berekspresi, saya tidak percaya diri, saya segan sama kamu, takut sama kamu ya. Tuh. Ada juga sebenarnya seseorang insecure atau minder. Ada minder sama kamu. Minder dalam artian ya, kamu kan sekarang spiritual banget, kamu sekarang bijaksana banget, kamu sekarang dewasa banget ya. Kamu sekarang punya pola pikir yang udah beda sama dia. Pola pikirmu sudah di atas dia. Spiritualmu di atas dia. Atau vibrasimu, energimu udah lebih dari dia. Jadi dia segan, dia minder, dia insecure sama kamu. Dia ngerasa kayak, ya aku bukan laki-laki yang baik ya. Aku bukan perempuan yang baik. Nah, contohnya seperti itu ya. Ada mau bilang gitu. Ada mau bilang kayak, ya aku apalah, aku laki-laki yang tidak baik. Aku laki-laki yang belum bisa memberikan yang terbaik ya. Aku perempuan yang gak baik mungkin. Ada yang mengatakan gitu, merasa gak layak lah sama kamu, merasa gak pantas untukmu ya. Bahkan untuk datang ke kamu aja kayak ngerasa aku gak pantas gitu, aku gak layak. Oke. Ini ada banget ya yang pengen diampuni, yang pengen dimaafkan sama kamu. Tuh. Contohnya gini loh. Ya, aku tahu kita nggak bicara, atau aku nggak berani bicara ya. Aku tidak berani bicara, tapi maafin aku lah ya. Atau ya, aku ini penakut, aku ini pecundang, aku nggak berani minta maaf, aku nggak berani mengaku salah, aku nggak berani memperbaiki hubungan gitu. Tapi maafkanlah, ampunilah, walaupun aku nggak bicara ya. Tuh, ada yang mau bicaranya kayak gitu, mengatakan dalam hati kayak gitu sih ya. Ya maksudnya kayak, ya mungkin keadaan belum mendukung, atau sudah terlambat, atau ada yang lain, atau akunya nggak berani, akunya gini-gini aja, aku nggak bisa bicara, nggak bisa berani membereskan semuanya. Tapi maafinlah, ampunilah, soalnya hidup aku ini gelisah gitu. Soalnya ada yang menyadari kayak, aku gelisah, aku tidak bahagia karena itu karma ya. Ada yang menyadari kayak gitu. Saya tahu saya tidak bahagia, saya susah bahagia, saya susah hidup tenang, atau saya gelisah terus ya, saya susah tidur ya. Susahlah hidup tenang karena saya menjalani karma atau tabur tuai. Saya menyakiti kamu, jadi ada karma ya,
di hidup saya gitu. Jadinya tidak bahagia, tapi ya di dalam hati menjerit-jerit memohon maaf sama kamu ya. Dalam hati kayak berkata-kata, kamu maafinlah aku ya, supaya hidup aku tenang. Kadang berdoa gitu ke Tuhan ya, maksudnya dia berdoa ke Tuhan, dia bicara pada Tuhan, dia bicara pada semesta, dia bicara sama dirinya sendiri, atau dia bicaralah kepada Yang Maha Kuasa, supaya Yang Maha Kuasa mengetuk hatimu supaya memaafkan dia gitu ya. Ada orang seperti itu, walaupun dia nggak banyak bicara, nggak buka komunikasi atau apa, tapi dia berbicara kepada Ilahi, kepada Tuhan ya, supaya Tuhan mengetuk hatimu, supaya Tuhan ya membuat kamu maafin dia ya, supaya kamu kayak ya terketuklah hatimu memaafkan dia, dan dia jadi tenang gitu hidupnya. Itu sih. Oke. Kemudian ada seseorang atau siapa ini pernah menyakiti, pernah melukai, mau bicara, mau bilang, kamu kan sudah punya pola pikir luas, kamu punya mindset yang luas, kamu punya perspektif, cara pandang yang luas gitu kan. Jadi cobalah pandang saya dari sudut pandang yang luas gitu. Ada mau bilang gitu, ngerti nggak? Jadi ibarat kata kayak apa ya, ya pandanglah aku dengan segala sisi ya. Mungkin buruknya aku ada, tapi kan positif aku ada ya. Jadi adalah kayak pengen bilang gitu, mungkin ada negatifnya saya, ada toksiknya saya gitu, tapi ada juga kan positif saya walaupun sedikit gitu. Ibarat kata kamu lihat kesalahan aku, boleh lihat juga lah kebaikan aku ya, atau kamu lihat ya keburukan aku, ya udah gitu, tapi aku juga pernah baik kan, aku pernah ini pernah itu, pernah baik lah walaupun sedikit atau apa ya, ya ingatlah itu ya. Jadi ada orang seperti itu kak ya, ya intinya ya nilailah aku dari buruk dan baikku juga ya, nilailah aku dari minus dan plusnya aku juga gitu ya, untuk bahan pertimbangan ya, untuk bahan pertimbangan bahwasanya aku nggak buruk-buruk banget kok, aku nggak jahat-jahat banget. Kan ada orang seperti itu ya, ya biasalah drama ya. Jadi kayak gitu. Terus ada mau katakan, ya kamunya introspeksi diri juga, kamunya ngoreksi diri juga. Ibarat kayak ya mungkin kamunya terlalu sensitif makanya kamu kecewa, mungkin kamu terlalu sensitif makanya kamu mudah sakit hati ya, kamu baperan banget, bawa perasaan banget. Jadi bawa perasaan banget gitu kamu jadi mudah terluka, jadi mudah kecewa, mudah sakit hati. Jadi kayak ya introspeksi diri, koreksi diri juga ya. Tuh ada mau bilang gitu, sebenarnya kayak apa ya, ya itu, kamu sih terlalu bawa perasaan, kamu terlalu sensitif, jadi ya kamu jadi sakit banget gitu ketika aku tidak sesuai harapan, ketika aku tidak sesuai ekspektasi ya. Atau ada mau bilang kamu terlalu berharap makanya kamu kecewa ya, kamu terlalu berharap sama saya padahal saya nggak bisa diharapkan. Kamu berharap banget sama aku nggak bisa diharap gitu ya. Tuh terus ada mau katakan, sebenarnya ini ada yang seperti dituntun ya,
dituntun oleh malaikat gitu. Ada yang mau bilang, sebenarnya setelah menyakiti kamu, setelah mengecewakan kamu, mungkin malaikat yang menyadarkan aku, ya. Malaikat menuntun aku supaya aku introspeksi diri gitu, supaya aku perbaiki diri begitu ya. Atau ada mau bilang, sejak aku menyakitimu atau setelah kecewakan kamu, ya Tuhan sadarkan aku gitu. Tuhan mengetuk hatiku, di mana letak kesalahanku aku tahu, aku sadari kesalahan aku gitu. Ada sih gitu ya, yang mau bilang gitu. Ada juga nih orang yang kayak lagi proses berubah lebih baik ya. Ada yang ngerasa kayak, ya aku lagi proses ini berubah lebih baik ya, walaupun lambat gitu, pelan-pelan ya. Oke. Ada mau katakan, sebenarnya pengen banget loh komunikasi sama kamu. Sebenarnya pengen ngobrol panjang lebar sama kamu. Ya ada mau katakan gitu. Kangen loh bicara cerita-cerita sama kamu. Kangen gitu kayak ya bicara dari hati ke hati. Kangen deket, hangat sama kamu ya. Kangen sebenarnya, pengen seperti itu lagi. Oke. Terus apa ya? Aku ngerasa ada mau bilang ya. Ada mau katakan ya, memang ada seorang ini gejolak batin terus ya, bergejolak terus batinnya mikirin kamu. Di satu sisi ya pengennya kayak ya udah, kita nggak baik untuk bersama mungkin, atau saya nggak baik untukmu, saya nggak bisa dengan kamu ya, saya nggak bisa dengan dirimu, ya udah gitu. Tapi di sisi lain kayak nggak sanggup kehilangan, di sisi lain kayak ya nggak sanggup kehilangan kamu, nggak sanggup lepas dari kamu. Jadi kan konflik batin, gejolak batin. Makanya orang ini nguat-nguatin diri sendiri, dia sabar-sabarin diri sendiri, dia ngerasa kayak ya sakit aja gitu, bergejolak batin ini, bergejolak hati ini, karena kan mencintai kamu juga, sayang kamu juga, tapi sulit bersama, sulit bertindak gitu. Jadi kan nguat-nguatin diri sendiri, sabar-sabarin diri sendiri, walaupun sebenarnya emosi gitu, emosi dengan keadaan ini ya. Makanya ya makin bergejolak, makin wah kayaknya bergejolak banget batinnya gitu. Oke. Ada seperti itu. Terus aku ngerasa ada yang merenungi ya kebaikan-kebaikanmu, ada yang merenungi kebaikan-kebaikan dirimu, kayak ya seandainya kamu di sini, kamulah yang mengerti, kamulah yang memahami gitu ya. Seandainya kamu di sini, kamu yang sabar sama aku. Atau seandainya kamu di sini, aku nggak kekurangan perhatian, aku nggak kekurangan kasih sayang gitu, aku nggak kekurangan duit atau nggak kekurangan lah gitu kalau sama kamu ya. Cuma ya itu sih, hanya bisa meratapi nasib aja, meratapi keadaan ya, meratapi kayak ya udah kayak gini ya, kayak ginilah gitu ya. Oke. Oke, transformation. Ada yang mau katakan ya? Kamu itu sebenarnya udah hidup baru gitu. Kamu sebenarnya sudah menjadi jiwa baru. Kamu udah hidup lembaran baru ya.
Karena kamu sudah batasi diri, kamu sudah seleksi yang bisa masuk ke hidupmu ini, ya, gitu. Ada yang mau bilang, ya kamu itu sangat mencintai dirimu, kamu sangat menyayangi dirimu, kamu kendalikan dirimu ya. Kamu tidak mau dikendalikan orang, kamu tidak dikendalikan dia lagi, kamu tidak dikendalikan mereka lagi, kamu tidak diatur-atur, tidak dimanipulasi lagi ya. Kamu tidak dimanipulasi lagi sama dia, sama mereka gitu. Jadi kamu bisa menghandle dirimu sendiri, kamu bisa berdiri di kaki sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Ya kamu hebat gitu. Oke? Terus apa ya? Ada yang mau bilang kamu tuh kayak bahagia banget sekarang dengan hidupmu ya. Kamu kayak memilih ya untuk bahagia, nggak mau sedih-sedih lagi ya. Terus ya kamu kayak sibuk gitu sama duniamu, kayak sibuk sama ya kehidupanmu. Cuma ada mau bilang, sebenarnya ada yang penasaran sih sama keadaan kamu. Kalau orangnya benar-benar sayang, itu benar-benar peduli, kayak kadang khawatir sama keadaanmu, kadang khawatir sama kesehatanmu ya. Jadi ada di luar sana yang pernah bikin kecewa, itu khawatir juga sama keadaanmu. Semoga kamu sehat-sehat aja, semoga kamu bahagia, semoga kamu baik-baik aja gitu. Mungkin ada khawatir ya sama keadaanmu. Ya kalau kamu sibuk jangan capek-capek gitu, jaga kesehatan. Terus ada juga sih takut kehilangan ya. Jangan lupa ya sama aku, ingat ya sama aku. Ya ada sih kayak gitu ya. Terus sebenarnya ada entah siapa mau bilang terima kasih, ada mau katakan terima kasih sama kamu. Makasih udah baik, makasih udah pernah hadir, makasih udah sadarkan aku, makasih udah mengajarkan banyak hal ya, tentang kebaikan, tentang hal-hal positif gitu. Dan orang ini bilang dia berkesan sama kamu, dia berkesan banget sama kamu, bahkan mungkin dia akan ingat kamu seumur hidupnya ya. Ada juga ini mencintai kamu seumur hidupnya ya, karena kamu berharga, kamu berkesan ya di hatinya gitu. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.